Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Kalau sebelumnya ya Sob, terpantau Veda dan juga Ramadipa sedang melakukan persiapan untuk melakukan keberangkatan ke Eropa, OTW ke Spanyol ya Sob. Nah kali ini terpantau Veda dan juga Ramadipa sudah tiba di Spanyol Sob. Dan ini terpantau dari media sosial Veda maupun Ramadipa karena mereka membagikan kegiatan yang sudah mereka lakukan setibanya mereka di Spanyol. Jadi luar biasa ya Sob. Baik Veda maupun Ramadipa setibanya di Spanyol mereka sudah langsung melakukan persiapan fisik. Ini apa mereka berdua tidak merasakan jet lag ya Sob? Setelah perjalanan yang cukup panjang dari Indonesia ke Spanyol. Namun setibanya di Spanyol langsung saja ini Sob, Veda dan juga Ramadipa melakukan jogging lebih kurang 10 km. Dan inilah yang memang terpantau dari postingan di media sosial Veda dan juga Ramadipa ya. Selain Veda dan juga Ramadipa, ada juga pembalap dari Filipina yaitu Alfonsi da Cuigan yang ikut melakukan persiapan fisik, melakukan jogging lebih kurang 10 km ya. Kalau misalnya untuk Veda, ini adalah musim kedua Veda balapan di Eropa, tentunya proses adaptasi dari segi atmosfernya Sob, seperti cuaca, kemudian makanan dan juga lain-lain, mungkin Veda sudah bisa setidaknya ya sedikit melakukan penyesuaian di tahun kedua ini. Kalau untuk Ramadipa dan juga da Cuigan, musim balap 2025 ini adalah pertama kalinya mereka diorbitkan ke ajang balapan Eropa. Jadi tentu saja mereka harus bisa cepat beradaptasi dengan atmosfer di Spanyol, di Eropa, seperti dari cuaca, makanan dan juga lain-lainnya ya Sob, karena faktor-faktor eksternal seperti ini tentu saja akan sangat berpengaruh dengan penampilan mereka nantinya ya, baik di tes pramusim dan juga ronde ke-1-nya. Semoga saja untuk Ramadipa dan juga da Cuigan bisa cepat beradaptasi dan juga nanti mereka bisa tampil maksimal dari sesi tes pramusim, sehingga nanti di ronde pertama mereka akan bisa mendapatkan hasil yang baik Sob. Oke Sob, untuk da Cuigan sendiri ya, da Cuigan ini adalah pembalap Filipina yang kemarin sepertinya sudah tiba terlebih dahulu di Spanyol, baru menyusul Veda dan juga Ramadipa. Jadi terlihat ini Sob, keseriusan dari Honda Filipina yang mengorbitkan pembalap mereka ini ke ajang balapan Eropa. Karena sebelumnya memang belum pernah melihat ini Sob, pembalap binaan dari Honda Filipina yang diorbitkan ke Eropa. Kali ini baru Admin lihat pembalap Honda Filipina yang diorbitkan ke ajang balapan Eropa melalui Alfonsi da Cuigan. Sehingga memang terlihat keseriusan dari Honda Filipina untuk bisa menciptakan pembalap mereka ini agar menjadi pembalap yang berprestasi di ajang balapan Eropa. Sebenarnya ya Sob, sudah ada pembalap dari Filipina yang balapan diorbitkan ke ajang balapan Eropa, dan bahkan itu sudah sampai ke kelas Moto2-nya di ajang balapan Eropa, yaitu Kyle McLipas. Tetapi pembalap ini bukanlah pembalap binaan dari Honda Filipina, melainkan pembalap binaan dari Yamaha Filipina. Namun sayangnya tampaknya ya prestasi dari Kyle McLipas ini stuck di kelas Moto2 di Eropa, sehingga tidak bisa diorbitkan ke kelas Moto2 di ajang balapan Grand Prix-nya Sob. Tetapi kalau melihat dari Yamaha Filipina ya Sob, ini maksud admin gini Sob, bisa menjadi pelajaran dari Yamaha Indonesia. Saat ini kita memiliki pembalap Indonesia yang berprestasi di level dunia, yaitu Aldi Satya Mahendra, pembalap yang sudah meraih gelar juara dunia di kelas Supersport 300. Namun jenjangnya adalah di balapan Superbike, di Supersport. Kali ini di tahun 2025 Aldi itu balapan di Supersport. Kenapa Yamaha Indonesia tidak meniru seperti Yamaha Filipina ya, yang mengirimkan Kyle McLipas balapan di Eropa, tetapi di kelas Moto2-nya. Sehingga nanti kalau misalnya nih Sob, kalau misalnya Yamaha Indonesia meniru seperti Yamaha Filipina, balapan di kelas Moto2 di Eropanya, mengirimkan Aldi lah ya Sob misalnya, karena Aldi saat ini adalah pembalap binaan dari Yamaha Indonesia yang potensinya ini sangat besar. Nah kalau misalnya Aldi dikirim ke kelas Moto2 di Eropa, tentu saja peluang Aldi untuk ke Grand Prix akan lebih terbuka Sob. Tetapi kalau misalnya Aldi masih stay di Supersport, tentu saja jalan Aldi ini memang masih bisa ke Grand Prix, tetapi tentu saja akan lebih berlika-liku Sob. Tidak seperti ketika balapan di Eropa di kelas Moto2-nya, karena ini motor prototype yang digunakan di kelas Moto2 Eropa ini lebih kurang hampir serupa juga dengan Moto2 yang digunakan di ajang balapan Grand Prix di kelas Moto2-nya Sob. Nah kalau misalnya Yamaha Indonesia bisa seperti Yamaha Filipina, tentu saja Aldi berpeluang untuk bisa sampai ke ajang balapan Grand Prix. Walaupun saat ini sebenarnya Aldi juga berpeluang, tetapi menurut admin jalannya ini akan lebih sulit. Tidak seperti ketika seperti pembalap Kyle McLipas, pembalap Filipina ini ya. Sayangnya Kylie prestasinya tidak terlalu mentereng, sehingga
Nah, sekarang Kylie kembali lagi balapan di Asia. Itu juga balapannya di kelas Super Sport 600 kalau tidak salah admin ya, untuk Asia Road Racing Championship di musim balap 2025 ini sob. Oke sob, kembali lagi mengenai Veda dan juga Ramadipa serta pembalap binaan dari junior talent team lainnya ya sob. Karena di musim balap 2025 ini akan ada 4 pembalap binaan dari junior talent team, pembalap dari Asia tentunya ya sob. Yaitu Veda, kemudian Ramadipa, ada Alfonso Dakuigan tadi, dan satu lagi adalah Zen Mitani. Nah, yang admin terpantau ini di media sosial yang sudah tiba di Spanyol itu ada 3, ada Veda, Ramadipa, dan juga Dakuigan. Sedangkan Zen Mitani, admin belum melihat ini sob, apakah Zen Mitani sudah berada di Spanyol juga. Namun kalau admin lihat dari postingan yang dibagikan oleh Alfonso Dakuigan, karena Dakuigan ini sudah tiba terlebih dahulu di Spanyol dan sudah melakukan beberapa kali pelatihan fisik untuk persiapan menghadapi ajang European Talent Cup ya, European Talent Cup ini. Admin kok belibet lagi ngomongnya, keburu-buruan kalinya admin ini ya ngomongnya sob. Oke, jadi kalau dari postingan yang dibagikan oleh Alfonso ini memang admin melihat ada sekelibat ini sob, wajah dari Zen Mitani ketika melakukan pelatihan fisik gym bersama dengan Alfonso. Namun admin belum bisa memastikan apakah benar itu Zen Mitani. Karena kalau benar itu Zen Mitani berarti Zen Mitani dan juga Alfonso Dakuigan sudah tiba terlebih dahulu di Spanyol, baru disusul oleh Veda dan juga Ramadipa. Dan tadi sob, kalau melihat dari Dakuigan yang sudah terlebih dahulu ya, lebih kurang kalau tidak salah admin itu sudah 1 mingguan lebih ya untuk Alfonso ini sudah tiba di Spanyol dan melakukan persiapan fisik. Nah, kalau melihat dari persiapan fisik yang dilakukan oleh Dakuigan ini bisa menjadi gambaran dari sobat-sobat Balamania dan juga admin ya, untuk melihat apakah saja yang akan dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa, program-program apa saja yang akan dilakukan oleh Ramadipa dan juga Veda di Eropa, di Spanyol tepatnya ya sob. Di dalam mereka melakukan latihan fisik untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi ajang balapan di Eropa, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup, Junior GP, dan juga di European Talent Cup. Nah, kita lihat saja ya sob bagaimana latihan-latihan yang sudah dilakukan oleh Dakuigan pada minggu ini sob. Nah, ini kita lihat ya sob, Dakuigan ketika tiba kayaknya ini di venue pedoknya Junior Talent Team ataupun di gudangnya ya, di gudangnya Junior Talent Team. Kita melihat di belakang itu terlihat bagaimana ada seperti nama-nama dari Honda, kemudian Asia Talent Team, Junior Talent Team yang merupakan sponsor dari pembalap Asia di ajang balapan Eropa yang mereka ikuti. Selanjutnya ini kita melihat lokasi tempat Dakuigan ini melakukan jogging di pagi hari ini sepertinya ya sob, di pagi hari. Nah, ini lokasinya cukup keren sob karena berada di tepi pantai dan jalannya juga cukup lenggang. Nah, jadi sangat cocok memang kalau melihat cuacanya, dan juga kalau dari fotonya saja sudah bisa dilihat ya sob bahwa untuk udaranya ini sangat segar di sana sob. Kemudian untuk latihan yang dilakukan lainnya adalah bersepeda. Nah, ini kita lihat lokasi tempat bersepedanya juga cukup keren dengan pohon di kiri kanannya. Pastinya cuaca dan juga udaranya sangat segar sehingga akan mendukung bagi persiapan fisik. Nah, ini dia latihan teknik yang dilakukan oleh Dakuigan, yaitu melakukan latihan flat track menggunakan motor trail. Namun bannya ini semi ya, ban yang digunakan aspal dan juga ban yang digunakan di off-road. Namun tidak seperti ban motocross, lebih kepada ban tahu ya. Kalau kali ini di latihan flat track yang mereka lakukan itu bannya lebih kepada dominan ban yang digunakan di aspal. Hanya saja semi ini penggunaannya untuk aspal dan juga untuk off-road. Track yang mereka gunakan juga flat track ya sob, tracknya keras tetapi tanah. The track lah kalau kita bilang, tracknya menggunakan track dari tanah. Lihat ini sepertinya sob, yang lebih keras, sehingga nantinya pembalap akan terlatih ketika melakukan slide ataupun ada refleks-refleks ya, untuk melatih refleks-refleks dari pembalap ketika ada momen-momen slide ketika balapan nantinya di sirkuit yang sebenarnya sob. Dan ini dia latihan fisik yang dilakukan oleh Dakuigan, yaitu gym. Di sini sob yang admin katakan ada seperti Zen Mitani. Apakah benar nih? Admin lingkari ya. Kalau misalnya benar ini Zen Mitani, berarti memang Zen Mitani dan juga Dakuigan sudah tiba terlebih dahulu di Spanyol. Selain tadi mereka melakukan latihan fisik gym di dalam ruangan, nah mereka juga melakukan latihan fisik di luar ruangan ya sob. Sebenarnya kalau ini sudah terpantau dari Fadila Arbi. Kemarin di tahun lalu Arbi juga sering memposting ketika melakukan latihan fisik di gym ini sob. Karena hampir serupa gym tempat Dakuigan ini melakukan latihan dengan yang sebelumnya pernah diposting oleh Fadila Arbi Aditama di tahun sebelumnya. Nah, ini kita lihat lagi lokasi tempat mereka bersepeda, cukup keren juga ya sob. Pastinya udaranya ini cukup segar kalau dilihat. Nah, ini juga keren lokasi bersepedanya, walaupun di dalam
kota ya, bukan kota nih sepertinya ya, masih seperti tempat daerah lah gitu ya sob. Di sini kiri kanan rumahnya terlihat klasik, dan udaranya juga kalau dari foto juga sudah terlihat udaranya ini cukup segar, karena terlihat ini sob, cukup lenggang jalannya, tidak terlalu banyak lalu lalang kendaraan bermotor. Nah itulah dia sob, seperti pantauan admin ya dari media sosial yang dibagikan oleh Dakwigan. Jadi bisa admin katakan gambarannya latihan yang akan dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa akan lebih kurang seperti yang dilakukan oleh Dakwigan, karena mereka adalah pembalap satu tim di Junior Talent Team. Tentunya program yang akan mereka jalani juga tidak akan jauh berbeda. Nah sob, kalau kita melihat ini keempat pembalap dari Junior Talent Team di tahun ini ya sob, apakah mereka ini akan bisa menyusul senior-senior mereka ya ke ajang balapan Grand Prix? Karena pembalap dari musim sebelumnya tidak ada yang diorbitkan ke ajang balapan Grand Prix sob. Hanya saja ada Tachikoran Buasri dan juga Tayo Pursato, itu juga dari beberapa musim sebelumnya ya sob, sudah diorbitkan ke kelas Moto3. Nah, semoga saja untuk tahun ini ya pembalap dari Junior Talent Team bisa diorbitkan ke ajang balapan Grand Prix ke kelas Moto3 terlebih dahulu ya sob, menyusul pembalap-pembalap senior. Mana tahu nanti bisa seperti Ai Ogura, Somkiat Chantra ataupun Mario Aji yang sudah balapan di kelas Moto2 dan juga di kelas MotoGP. Oke sob, jika melihat tadi Ai Ogura ya, kalau admin katakan Ai Ogura. Nah, Ai Ogura ini juga kan pernah balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kalau kita melihat prestasi Ai Ogura itu di Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim perdananya, Ai Ogura itu menempati posisi ke-11 di klasmen akhirnya. Kalau melihat dari sini, admin lihat Veda tampil lebih baik, karena di musim perdana Veda balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda itu menempati posisi ke-8 di 10 besar ya sob. Di klasmen akhir di musim perdana Veda balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sedangkan di musim keduanya Ai Ogura itu di Red Bull MotoGP Rookie Cup ya, kalau dulu namanya Red Bull Rookie Cup aja sob. Nah kalau misalnya Ai Ogura di saat balapan di Red Bull Rookie Cup ya, di tahun keduanya Ai Ogura itu menempati posisi ke-5 di klasmen akhirnya, jadi meningkat drastis sob. Nah apakah di musim ini Veda di musim keduanya bisa tampil lebih baik dari Ai Ogura dari segi pencapaian di klasmen akhirnya di musim keduanya ya sob? Jadi kalau misalnya Veda bisa tampil lebih baik, misalnya bisa di klasmen akhirnya di 5 besar, ataupun lebih baik lagi dari Ai Ogura yang menempati posisi 5 di klasmen akhir di musim kedua balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi kalau misalnya Veda bisa seperti itu juga, bisa menempati 5 besar di klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini ya sob, tentu saja Veda akan menjadi pembalap yang diperhatikan untuk bisa diorbitkan ke ajang balapan Moto3. Kalau melihat dari sejarahnya ya sob, sejarah pembalap senior dari Veda yaitu Ai Ogura. Dan untuk Ramadipa juga semoga ya sob bisa tampil lebih baik. Pencapaiannya di musim pertama ini semoga saja bisa masuk 10 besar di klasmen akhirnya, seperti halnya Veda ya, menempati posisi 10 di klasmen akhirnya, menempati posisi ke-8 di klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2024. Di musim perdana Veda balapan di Eropa, dan nanti semoga saja di Junior GP Veda juga bisa tampil lebih baik dan menempati, kalau admin sih pengennya Veda 5 besar ya, tetapi kita jangan terlalu optimis dulu ya, karena ini adalah perdana Veda balapan di Junior GP. Setidaknya Veda jika bisa 10 besar dulu di klasmen akhirnya, menurut admin itu sudah cukup baik. Sedangkan untuk Ramadipa, untuk European Talent Cup-nya juga admin berharap ya semoga bisa masuk di 10 besar di klasmen akhirnya. Tetapi yang lebih penting mereka bisa konsisten meraih poin di setiap rondenya, itu yang lebih pentingnya sob. Karena misalnya tidak bisa konsisten meraih poin, tentu saja mereka tidak akan masuk di dalam radar pantauan dari Honda Team Asia ya sob, untuk bisa balapan di ajang balapan Grand Prix-nya sob. Nah jadi semoga saja kalau untuk pembalap Indonesia dan juga Indonesia lah terlebih dahulu ya sob, mereka ini bisa tampil lebih baik dari pembalap Asia Tenggara lainnya, seperti pembalap dari Filipina Alfonso Dakwigan, dan juga pembalap dari Asia Zen Mitani. Admin penasaran juga ya sob dengan penampilan Zen Mitani, karena Zen Mitani ini adalah rival berat dari Veda ketika Asia Talent Cup di musim balap 2023. Namun karena prestasi Veda yang sangat dominan, akhirnya prestasi dari Zen Mitani ini agak sedikit tertutupi. Barulah di musim balap 2024 kita melihat dominasi dari Zen Mitani, yang akhirnya di musim balap 2024 Zen Mitani bisa meraih overall champion di ajang Asia Talent Cup. Nah kita melihat di musim balap 2025 ini apakah Zen Mitani juga bisa tampil dominan seperti halnya di musim balap 2024. Maksud admin tampil menunjukkan bukan dominan di Eropa ya sob, karena untuk bisa dominan di Eropa ini agak sedikit sulit. Maksud admin dengan dominasinya di Asia Talent Cup apakah bisa menunjukkan bahwa
Zen Mitani ini adalah pembalap yang memang tampil terbaik di ajang Asia Talent Cup, sehingga nantinya di Eropa akan menjadi pembalap yang diperhitungkan. Seperti halnya juga Veda, karena di musim perdana Veda sempat ada sedikit keraguan dari pembalap-balap Eropa melihat Veda yang belum bisa tampil baik di ronde pertama, tetapi Veda membuktikan di pertengahan ronde Veda sudah bisa melakukan peningkatan, sehingga Veda bisa memberikan persaingan yang ketat kepada pembalap-pembalap Eropa di barisan depannya, sob. Nah, kali ini untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2025 akan ada 3 pembalap Asia, pembalap binaan dari Junior Talent Team, pembalap binaan dari Honda Asia yang sebelumnya mengikuti program Asia Talent Cup. Nah, di musim balap 2025 ini 3 pembalap ini, Zen Mitani, kemudian Veda dan juga Ramadipa akan bertarung di Red Bull MotoGP Rookie Cup menghadapi pembalap-pembalap Eropa. Semoga saja mereka bisa mematahkan dominasi pembalap dari Spanyol, karena pembalap dari Spanyol adalah pembalap yang cukup dominan di ajang balapan Eropa dan juga di ajang balapan program Road to MotoGP, sob. Dan untuk European Talent Cup, Ramadipa dan juga Ramadipa dan juga ini ya, Dakuigan. Kok Admin jadi lupa mau nyebutnya Veda lagi, bukan ya, sob? Mas Admin, Ramadipa dan juga Dakuigan yang harus bisa melakukan kolaborasi yang baik untuk bisa bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa di ajang balapan European Talent Cup. Nah, sob, itu saja ya, sob, untuk pembahasan admin di video kali ini mengenai persiapan dari pembalap Indonesia yang saat ini sudah tiba di Eropa untuk bisa melakukan persiapan yang maksimal sehingga nantinya bisa tampil maksimal juga di ronde pembuka ajang balapan Eropa yang mereka ikuti. Semoga saja tidak ada hal-hal buruk yang menimpa Veda dan juga Ramadipa selama persiapan mereka untuk ronde pertama nanti ya, ronde pertama Eropa nanti. Jadi mereka akan bisa tampil sangat maksimal sehingga nantinya juga akan bisa membuat bangga dari kita dan juga sobat-sobat balapannya yang senantiasa memberikan dukungan kepada Veda dan juga Ramadipa yang menjadi harapan Indonesia untuk bisa sampai ke ajang balapan Grand Prix generasi seterusnya ya, setelah dari Mario Aji, Andi Gilang, Gary Salim dan juga beberapa pembalap Indonesia yang sudah terlebih dahulu menapaki kakinya di ajang balapan Grand Prix. Oke, sob, jadi itu saja pembahasan admin di video kali ini. Insya Allah nanti admin pantau lagi ya update mengenai persiapan yang dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa, dan nanti akan admin informasikan kembali. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, sob, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan admin adalah tempatnya kesalahan. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.